Saya ulang sebentar tentang metode. Ya, metode atau fungsi. Fungsi itu function. Ya, ini sebenarnya adalah subroutine, disebut subroutine, rutin atau potongan program ya. Jadi potongan program dari keseluruhan yang kita kemas dalam bentuk modular. Modular. Jadi nanti ini yang disebut dengan metode yang ada di Java. Ini di Java saja ya. Jadi ini Java. Kalau C ini function. Kalau misalnya bahasa umumnya adalah routine. Kalau di .NET itu menjadi modul ya. Modul. Tulisannya gini, modular. Oke. Nah, ya, saya ulang lagi. Metode ini adalah function. Nah, di dalam bahasa program atau desain aplikasi, ya, desain aplikasi sistem kita buat secara modular. Maksudnya adalah Pak, kita potong-potong, misalnya kita share screen-nya mati, Pak. Share screen-nya mati. Oh, putus ya. Sudah? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, ya. Oh, ya. Jadi desain aplikasi, misalkan kita mau membuat satu sistem, ya, sistem katakan kita buat contoh yang paling gampang ya. Kalkulator. Misalnya mana Pak? Kalkulator. Nah, misalkan kita mau membuat aplikasi seperti ini. Ya, ini contoh aplikasi ya. Jadi kita buat sistemnya kalkulator. Misalkan gini ya. Kalkulator. Ini saya pindah ke sini ya. Nah, kalkulator. Nah, ini ya, kalkulator. Nah, ini satu sistem aplikasi. Yang kita pecah-pecah bagian kalkulator ini apa saja ya, potong-potong begini. Nah, nanti sampai kita mendapatkan fungsi yang kecil. Misalkan kita amati seperti ini, fungsi kalkulator bagaimana ya. Ini ya, ini kalkulator basic sederhana ya. Berarti di sini ada operator, ini operator bagi kali kurang tambah, kemudian nanti ada number ya, number. Kemudian ini AC ini mungkin buat menolkan ya, clear all ya. Kemudian ini untuk negatif positif, kemudian ini ada prosentase. Jadi operatornya di sini ada ini pembagian, pengurangan, nambahan dan equal atau return ya. Nah, misalkan kita buat seperti ini, maka kita yang pertama lakukan analisa, dan analisa ini nanti akan membantu di algoritma ya. Contoh operasional, jadi ini operasional dulu. Operasional
kalkulator. Ya, contohnya. Misalkan prosesnya begini, 8 ditambah 6 sama dengan 14. Dikurang 3 sama dengan 11 gitu ya. Dikali 2 sama dengan 22. Maka fungsi yang ada di sini ya, fungsi yang ada di sini. Kalau kita tulis, berarti kan misalnya tadi 8 ditambah, saya ulang lagi ya, C8, 1, ini operasionalnya. Kemudian kita klik tambah, kemudian kita klik 6, nah ini kelihatan tambah 6. Ini ya. Kemudian kita kurang, ya. Ingat ya, begitu kita klik kurang, dia langsung menghitung 8 tambah 6. Kurang 3. Tambah ya. Ini kurang 3. Tambah. Dan 2 sama dengan 13. Tambah 2 sama dengan 13. Nah ini. Ya, yang perhatikan. 8 tambah 6 kurang 3 tambah 2 sama dengan 13. Maka Anda akan melihat fungsi di situ ya. Fungsi. Fungsi apa kira-kira? Fungsi pada operator ini, pembagian, perkalian, pengurangan, dan jumlah, ini yang mengulang beberapa kali. Ya, diulang-ulang. Kalau contoh ini Anda akan melihat diulang berapa kali? 1 kali untuk penjumlahan, 2 kali, ini 2 kali. Pengurangan 1 kali, equal 1 kali gitu ya. Tetapi pada prakteknya nanti fungsi ini akan diulang terus, bahkan bisa sampai mungkin bisa 30 kali atau seterusnya. Maka fungsi-fungsi yang sering berulang itu lebih baik dijadikan rutin, dijadikan fungsi. Sehingga Anda tidak mengulang-ulang lagi ya pada saat operasional. Kelebihan satu fungsi adalah ya, kelebihan dari suatu fungsi, function atau metode adalah Anda cukup menggunakan programnya 1 kali, tapi nanti dijalankan atau bisa disebut dengan call atau kita bisa reuse ya. Jadi kalau fungsi yang mirip nanti bisa kita buat lagi. Nah, kemudian maintenance. Kalau pada saat kita klik plus di sini terjadi kesalahan, maka kita sudah tahu bahwa yang salah itu ada di fungsi tersebut. Sehingga dipengaruhi yang lain. Nah, ini yang sifat dari modular suatu aplikasi. Maka kita akan lihat di sini beberapa fungsi yang harus kita buat adalah ini. Pembagian, perkalian, pengurangan, dan penjumlahan. Jadi ini ada pembagian, pengurangan, perkalian, dan penjumlahan. Ini nama-nama fungsinya ya. Kalau kita berpikir di sini, yang jadi fungsi adalah ini, kemudian butuh data tidak, kan gitu ya. Maka Anda lihat di sini datanya itu ada di sini. Pada saat di plus, operasi plus ini dijalankan, datanya yang mana kira-kira? Pada saat pengurangan ini dijumlahkan, diklik ya, pengurangan ini, coba kira-kira Anda bisa jawab datanya yang 3 pengurangan diklik. Ada yang tahu? Karena datanya ulang lagi ya. Perhatikan ulang lagi ya. 15 ditambah
tambah 5. Kemudian kita klik, hasilnya 20. Maka input yang diberikan yang mana? Lagi 5. 25. Berarti yang mana? Ada yang tahu? Coba jawab. Yang 5, Pak. 5, betul ya? Jadi seolah-olah bagian dengan suatu nilai. Nilai ini yang diberikan. Ini juga harus punya nilai. Ini juga harus nilai. Ini juga perlu nilai. Bisa mengerti maksudnya ya? Jadi nanti ini diulang-ulang di operasional ini. Coba kita tulis programnya, contoh. Ini saya hapus. Ya, buat baru saja. New Java class, namanya kalkulator. Ya. Kemudian tes unitnya jadi ini. Tes unitnya ini tetap ya. Alt X. Ya. Jadi programnya kita taruh di sini, kalkulator. Di kalkulator ini supaya nanti fungsinya sama dengan ya. Di matematik itu kita coba mengerjakan ini ya. Akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Integer X sama dengan 5. Ya. Integer Y sama dengan 3. Tambah 3. Sekarang kita diminta untuk cari panjangnya. Ya, siku ya, segitiga misalkan. Nah, ini 3, ini 4, ini R-nya berapa? Rumusnya R adalah akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, perhatikan kita cara menyelesaikannya. Kan ini kita hasilkan, ini misalnya double hasil sama dengan, nah kita gunakan lihat math ini. Jadi math di sini adalah satu kelas di Java yang kemudian khusus memberikan suatu fungsi-fungsi tentang matematik, termasuk SQRT begini. Nah, SQRT nilainya double. Nah, inilah argumen atau data yang diberikan. Dia membutuhkan data. Nah, datanya ternyata adalah X kali X ditambah dengan Y kali Y. Nah, ini math SQRT square ya. X kuadrat tambah Y kuadrat seperti ini. Ya. Nah, ini. Sehingga si math di sini sudah modular. Jadi kita tidak tulis di sini programnya. Ya, ditulis di baris-baris ini programnya. Jadi kita sudah buat modular dia di math. Nah, nanti kita buat hal seperti itu. Bisa langsung di sini, berarti cara manggilnya misalkan hasil sama dengan kalkulator ini ya, kalkulator, kemudian kita cari fungsinya. Nah, ini fungsinya belum ada. Nah, fungsi inilah yang akan kita buat ya. Oke, contoh sekarang kita buat seperti kasus kalkulator tadi ya. Nah, ini yang pertama kita buat fungsi, jadi misalkan kita nama jumlah gitu aja ya. Nama fungsinya, tulis aja jumlah. Ini jumlah ya. Kemudian ingat dia membutuhkan parameter inputnya yang dijumlah apa, misalkan ya, integer satu bilangan A misalkan. Jadi kita mendeklarasikan suatu metode ya atau fungsi namanya jumlah dengan integer A.
Kemudian dia mengembalikan seperti halnya SQRT ini ya, memberikan suatu nilai. Nilainya apa? Kalau nilainya double. Gitu. Perhatikan ini. Lagi saya tulis ya. Math titik. Nah, ada. Ini adalah kembalian. Memberikan hasil perhitungan. SQRT di sini fungsi SQRT ini dengan input berupa double A dan outputnya adalah ya sekarang perhatikan ya F4 coba kira-kira kalau dijadikan ini cara penggunaan ya. Kalau misalkan dijadikan fungsi, kira-kira fungsinya bagaimana? Misalkan ini yang dibuat oleh Java ya. Kelas math ya. Kemudian dia membuat SQRT dengan input A, berarti double A, dikasih nama A begini, kembaliannya double, berarti double ini kembalian di sini. Double, hasilnya double. Ini. Nah, kemudian jangan lupa ditambah kata static di sini. Nah, kita lihat ya. Ini nggak keluar apa ya. Kalau Anda perhatiin di sini akan keluar keterangan dan tertulis statik ya. Coba kita lihat yang lain, misalkan begini. Kita lihat library di Java ya. Math, Oracle, SQRT, ini adanya square ya namanya, root square. SQRT. Nah ini semua dikasih kata statik ya, static integer. Kalau ini ya, perhatikan cara bacanya. Static double, QRT double. Return the correctly rounded positive square root of double of value. Jadi double value ini masuk ke A, begini ya. Kemudian hasilnya itu rounded positif ya. Rounded positif, square rootnya, nilainya itu ya. Sehingga pada saat kita membuat seperti ini, contoh dengan kalkulator kita, maka akan sama persis ya. Kita tambahin di sini ada kata statiknya. Misalnya di sini kasih statik di sini. Statik double. Gitu ya. Tujuannya statik di sini nanti saya jelaskan ya. Baru kemudian programnya Anda tulis di sini. Ya. Yang jelas di sini akan menghasilkan suatu nilai. Karena menghasilkan nilai jangan lupa ditambahkan return. Berarti apa? Nah, jumlah A. Nah, sekarang apakah cukup hanya dengan ini? Inputnya cuma 1. Nah, makanya kita bingung ya di sini. Ini dijumlahkan dengan apa gitu ya. Pasti harusnya kan 2 bilangan ya dijumlah ya. Yang dijumlahkan dengan A misalkan ya tambah double saja sekarang. Karena ada pembagian di papan double. Coba A tambah dengan double. B. Jadi A dengan B ini kita buat fungsi yang akan mengembalikan penjumlahan antara A dengan B. Ini. Ya. Nanti
Anda akan tulis juga yang lain. Yang lain ditulis juga. Ctrl C. Saya copy ya. Nanti jumlah sudah kurang. Kemudian Anda buat perkalian juga pembagian. Ya, tinggal A tambah A kurang B, A kali B, kemudian A dibagi B. Ini kita sudah buat satu masing-masing fungsi yang kita kemas dalam bentuk kalkulator gini ya, dengan beberapa fungsi. Nanti penggunaannya di sini, misalkan saya mau menghitung seperti halnya ini tadi. Ya, 8 tambah 6 tambah ini, dan seterusnya, maka programnya akan menjadi seperti ini. Ya. Satu, pertama, kita tangkap dulu hasilnya. Integer. Hasil. Langsung kita identifikasi nilainya pertama adalah 0, gitu ya. Kemudian kita operasikan 8 ditambah 8 ditambah dengan 6. Satu potong saja ya. Satu potong itu artinya karena ini seperti interpreter ya. 8 tambah 6 gini. Berarti cara menggunakannya adalah hasil sama dengan apa ini? Fungsi jumlah. Kita kalkulator titik jumlah. Kalkulator titik jumlahnya nggak muncul di sini, berarti kurang ya. Ditambah di sini public. Ya. Kita lihat sini keluar nggak? Nah ini udah keluar ya. Jumlah kali bagi jumlah, maka yang kita operasikan adalah hasil, koma dengan nilai. Nilai yang kita input apa? 6. 6, gitu ya. Nah, ini hasil sama dengan kalkulator jumlah hasil ini. S untuk integer. Oh ya. Kok S untuk integer ya? Perhatikan di sini double S into integer. Ini buat integer aja saya. Integer ini integer. Ini buat integer semua. Tapi nanti bermasalah kalau di input double ya. Karena ada pembagian di tampung aja ini ya. Ini integer semua dulu saja. Ya. Kalkulator jumlah hasil sama dengan 6. Nah, sebelumnya ini inisial hasil sama dengan 8. Ini karena kita klik tombol 8. Jadi contoh begini ya. Di C, pada C diklik, maka hasil sama dengan 0. Kemudian program deteksi mana yang kita input. Kalau kita yang klik ini adalah operator, maka ini nggak berubah. Ini hasil ya. Jadi kalau misalkan Anda
Nah, ini kita tangkap sebagai integer hasil. Oh, karena hasilnya integer ya. Kalau yang tadi betul ini jadikan double ya. Kalau yang tadi jadikan double errornya. Misalkan ini jadikan integer ya. Kemudian klik selanjutnya adalah 8 urutannya ya. 0 kalau kita klik yang harusnya ini hasil. Jadi, kalau yang kita itu 8 begini, maka hasil sama dengan 8. Pada saat kita klik ini 0 lagi kembali 8, maka hasil sama dengan 8. Ini programnya, hasil sama dengan 8. Kemudian kita klik plus di sini. Maka kita simpan operatornya bernama karena kita menunggu argumennya. Argumennya ternyata kita klik 6 di sini. Klik 6. Berarti ini kalkulator jumlah kita tentukan, kemudian dijumlahkan dengan hasil dengan argumen adalah 6. Gitu ya. Nah, pada saat kita klik lagi tombol berikutnya apa? Min di sini. Min otomatis sama dengan karena operator tercara. Ya. Berarti kalau dalam bahasa program Anda akan melihat urutan itu akan menjadi seperti ini. Pakai ini aja ya. Close. Close saja. Ini ya. Kita boleh coba baru. 8 ditambah 6 dikurang 3 kali 2 sama dengan sekian. Nah, berarti programnya adalah 1. Pada saat pertama ini 0, kemudian ini dijumlahkan. 8 tambah 6 ini jadi 11. Kemudian ada operator, ini pasti dijumlahkan. 14 dioperasikan dengan 3. Tapi ini kurang operatornya. Berarti ini jadi berapa? 11. Dan pada saat sama dengan klik, ini adalah 11 dikali dengan 2, maka hasilnya 22. Ini disimpan di sini. Nah, itu ya. Jadi urutannya yang 1 inisial. Ini disebut inisial. Inisialnya hasil sama dengan 0. Ini dikasih variabel namanya hasil. Simpan di sini ya. Perhatikan sekarang ya. C, program itu C. 0. Berarti inisial hasil sama dengan ini. Hasil sama dengan 0. Ya. Selanjutnya saya harus kan mana kalau yang operator yang saya klik ini berarti hasil tetap 0. Tetapi kalau kemudian dan diabaikan. Karena apa? Nah, karena saya menyimpan operator. Ini sebagai penanda. Ini penanda ya. Penanda aplikasi. Ya, penanda kalau saya klik ini ya, saya klik ini saya gini, saya klik plus, maka penanda operatornya menjadi plus. Kemudian saya klik lagi min, berarti penanda operatornya menjadi, kalau saya klik lagi bagi, maka menjadi bagi gini ya. Sekarang contoh penggunaan, ternyata saya klik dengan ini ya, saya klik bukan ini tapi 8. Nah, otomatis dalam bahasa program kita akan menulis hasil sama dengan 8. Ya, hasil sama dengan 8. Bentar ya.
kemudian setelah hasil sama dengan 8, ini kan berarti 8, di sini ini langsung turun di sini, hasil sama dengan 8, ya. Kemudian setelah 8 kita klik operator. Ini, nah pada saat klik operator ini, maka di sini yang aktif adalah ini, plus. Jadi penandanya plus. Maka sama dengan 8 di sini, dikasihkan dengan plus, kemudian nunggu input argumen ini. Nunggu input. Nah, ya, nunggu input, setelah di plus, kita ini, dan kita masukkan 6, maka di sini 6, ini argumen. Nah, baru kemudian kita klik yang ini sebenarnya mewakili sama dengan, kalau ini sudah ada komplit penandanya adalah, kemudian argumennya sudah juga ada 6, maka dua-duanya ini ada, maka setiap operator diklik harus berfungsi sama dengan dan disimpan. Jadi pada saat ini diklik, yang min ya, ini kan min yang diklik ya, klik min, ini jadi min, kemudian hasil sama dengan operasi sebelumnya, ya hasil di jalannya operasi sebelumnya ditambah argumen, berarti hasil sama dengan 14, ya. Kemudian jadi kita klik min, nah ini jadi 14. Itu cara melihat uraiannya. Di dalam bahasa program kemudian ada potong-potong fungsi ini. Nah, sehingga prosesnya akan jadi gini. Ini hasil. Oke, selanjutnya hasil ini pada saat tombol min ini diklik. Dan sudah jadi 14 ini ya. Nah, kemudian ketika tombol min diklik, kita lihat yang ini. Nah, berarti selanjutnya kan ini. Ini kan ini. Selanjutnya adalah hasil sama dengan kalkulator lagi, titik, apa itu argumennya, apa operatornya, min. Kecatat kan? Kurang, kemudian hasil lagi, kemudian argumennya adalah 3. Gitu ya. Titik koma. Tambah lagi, kemudian sama dengan, ini tercatat sebagai kali, gitu ya. Maka hasil sama dengan kalkulator titik kali hasil lagi koma 2. Udah, selanjutnya nggak ada lagi operator, ya. Maka kita cetak hasilnya, hasil terakhir seperti ini, ya. Jalankan. Nah, perhatikan hasilnya 22. Gitu. Baik, ini contoh satu penggunaan dalam program. Kalau misalkan Anda menyelesaikan dalam proyek yang besar, nanti dasarnya seperti itu. Anda harus kuat di analisanya seperti ini. Dan analisa seperti ini disebut dengan analisa object oriented dengan menggunakan algoritma. Jadi tidak menggunakan algoritma yang ini. Algoritmanya akan susah kalau digambar. Jadi nggak semua bahasa program itu diselesaikan dengan algoritma. Ya. Kemudian pakai contoh ini adalah contoh penggunaan dari fungsi. Jadi fungsi kalau dipotong-potong kecil-kecil, maka algoritmanya ada di dalam fungsi atau metode tersebut. Ya. Bisa dimengerti maksudnya? Ada yang ditanyakan? Ini kita belajar tentang keywords, ya. Keyword statik gimana? Statik seperti fungsi yang bisa langsung kita panggil dalam posisi modular, di mana fungsi jumlah kurang kali bagi itu ada di dalam satu modul namanya kalkulator. Kalau di Java disebut dengan kelas kalkulator. Gitu ya? Ada yang tanya kan? Oke Pak, saya tanya Pak. Boleh, silakan. Satria. Tadi yang di codingannya itu yang ARGS itu apa Kak? Apa Pak? Yang ARGS itu. Ini ya. Nah, iya itu apa Pak? Jadi gini, ya. Pada saat kita membuat bahasa program,
nulis ini ya, kalkulator. Nah, kita akan membutuhkan setiap ini fungsi ya, fungsi jumlah. Fungsi ini membutuhkan input. Ingat ya, membutuhkan input. Ya, membutuhkan input. Saya copy dulu ya. Cer kosongi lagi. Ya, kan fungsi ya. Setiap fungsi atau program selalu membutuhkan input. Ini misalkan fungsi jumlah, inputnya adalah A dan B. Betul kan? Ya, ini input A dan B. Pada saat kita membuat bahasa program, ini disebut dengan parameter. Ya, jadi misalkan parameter jumlah apa saja? Integer A, integer B, deklarasinya disebut parameter. Ya, pada saat kemudian digunakan, misalnya saya gunakan ya, saya gunakan misalkan kembaliannya integer hasil sama dengan, saya panggil ini ya, fungsi ini kalkulator titik dot jumlah. Nah, input ini membutuhkan nilai yang diberikan karena dua nilai ya di sini ya, 5 misalkan atau 7. Nah, inilah yang disebut dengan argumen. Jadi argumen itu input, nilai yang diberikan ini namanya argumen. Nah, maksudnya? Ya, kalau misalkan Paham, kita paham. membuat bahasa program, ya, jadi bedakan pada saat kita mendesain itu namanya parameter. Pada saat nilai yang diberikan ini disebut dengan argumen. Ya, misalkan kita bahasa program mana bahasa program? Nih. Nah, kenapa selalu ada ini argumen ARGS di sini? Ya, misalkan pada saat ini digunakan nantinya, maka ini misalkan dijalankan menggunakan, kita nggak menggunakan netbin ya. Kita misalnya nggak menggunakan netbin, maka cara kita jalankan menjadi ini. Ya, kelas ini Java ya. Java test unit ini nama fungsi tadi ya. Kemudian misalkan ada tambahan di sini 0, 3, 4, 2 atau bahkan ini misalkan Anda tulis hello, maka ini semua disebut dengan argumen. Ya, argumen adalah input setelah program itu dijalankan. Maka 0 ini akan ditangkap sebagai ARGS. Kemarin kan sudah belajar array ya. Ke 0 ini masuk ARGS, ke 1 ini diisi 3. ARGS ke 1 ini ya. Kedua ini diisi 4. 2 dan seterusnya. Ini yang disebut dengan argumen. Paham maksudnya? Ya. Maka Anda lihat di sini, apakah boleh pada saat bahasa program ini sering disebut ARGS gini kan? Ya, diganti. Boleh. Ini kan ganti gini ya boleh. Ya, kenapa boleh? Karena ini adalah variabel bertipe array dan kemudian tipenya adalah string. Gitu ya? Tipenya adalah string. Nah, itu maksudnya. Bisa dipahami, Satria? Baik, Pak. Terima Ya, kasih, intinya Pak. ini. Ya, yang lain? Jadi Anda pada saat mendefinisikan suatu metode harus berpikir inputnya apa. Gitu ya. Nanti inputnya apa, kalau kemudian Anda bicara tentang tipe data inputnya apa, itu berarti parameter. Tapi pada apa gitu ya. Ini argumen, ini jadi argumen. Ini argumen. Dari tipe dari fungsi jumlah dimasukkan hasil, kemudian ini. Bisa mengerti? Ya. Nah, Bisa. jadi yang dikuatkan adalah analisanya itu. Jadi kalau misalkan Anda menemukan kasus apa saja bahasa program yang sedang berjalan, Anda harus kemudian berpikirnya secara modular. Ya, ini jumlah kurang kali bagi, ini dipakai terus, pasti dijadikan fungsi. Gitu ya.
Nah, jadikan fungsi. Terus ini apa? Ini kalkulator. Ya sudah, saya jadikan satu, saya kumpulkan di kalkulator. Jadi nanti kita bisa membuat program sekelas program buatannya Oracle atau Java. Seperti ini. Jadi kita baca dokumen, nanti ini juga bisa dijadikan dokumen ya, di generate Java doc sudah menjadi seperti ini. Terutama tabelnya ini. Nah, terutama tabelnya ini. Ya, tabelnya seperti ini. Jadi cara membacanya. Fungsi math itu mempunyai ini ya, absolut misalnya gini ya, ini absolut. Nilai positif ya. Nah, absolut berarti ini apa? Parameter inputnya. Nanti pas penggunaannya berarti argumennya harus bertipe double. Gitu ya. Jadi inputnya ini argumen ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya? Ada lagi? Nanti apa yang kalau kita misalkan ini dijadikan visual seperti ini bagaimana? Ya, ini per klik ya. Pada saat diklik ini fungsinya yang dijalankan. Pada saat diklik ini fungsinya yang dijalankan. Gitu ya. Nah, sehingga fungsi ini yang dijalankan. Hasil ini nanti yang nampil di sini. Display ini. Ini kan display. Ya. Nah, hasilnya ini nanti yang lain ya. Bisa buat programnya ini kira-kira? Bisa buat seperti ini? Bisa ya? Dicoba ya. Nah, sebenarnya yang kemarin saya berikan tugas, mana yang menjadi variabel, maka Anda harus bisa memperhatikan ini. Nah, begitu diklik ini, C, clear, maka displaynya 0. Ya, hasil berapa? 0. Coba ikuti saya. Ya. Pada saat saya klik 6, hasil jadi berapa? 6. 6. Jadi 6, Pak. Jadi 6, gitu ya. Jadi Anda nanti buat program namanya inisial, ya, atau clear. Kalau C ini bagaimana? Programnya C ini bagaimana? Pada saat saya klik AC, clear, hasil jadi berapa? Jadi 0, Pak. 0. 0, gitu ya. Jadi klik AC, maka hasil sama dengan 0, display 0. Jadi ada 2, misalkan ini. Integer display. Ini adalah proses inisial. Ya. Jadi pada saat diklik clear. Jadi ini. Jadi pada saat saya klik tombol clear, apapun maka hasil sama dengan 0, display sama dengan 0. Coba sekarang kita bedakan antara display dan hasil. Ini kan nggak selalu sama ya. Perhatikan contohnya. Ya, perhatikan contoh. Pada saat saya klik 8, hasil berapa? 8. 8. Display? Display? 8. Gitu ya. Kemudian saya kali dengan 2. Kali ya, ini kali 2. Hasil berapa? Display berapa pada saat ini? Hasil 16 displaynya 2. Hasil 16 display 2. Nah, coba perhatikan. Hasil berapa? Display berapa? Display tetap 2. Hasil? Hasil 8. 8. Maksudnya ya, jangan tertipu ya. Oh iya, apa? Ya. Karena apa? Karena dia belum dioperasikan. Tetapi di sini dicatat pada saat saya klik 2, ini ada namanya misalkan kita string gini ya. String operator. Nah, tambahin lagi satu ya. Operator defaultnya adalah 0. Misalnya gini. Pada saat saya tadi klik ini, klik apa namanya itu ya, ulang lagi ini 8, kemudian apa tadi, tambah ya, tambah,
Kali, Pak. Nah, pada saat klik ini operator jadi berapa? Jadi plus. Sama sih ya? Operator di sini, ini dia jadi plus ini. Paham ya? Kalau klik ini lagi, min. Ya, ini jadi min. Gini. Paham ya? Ini yang digunakan untuk memilih apa? Ini. Plus. Maka, jalan adalah Anda bisa pakai switch ya. If plus ini, atau gini saja, Anda punya aturan begini ya. Misalkan di clear, kemudian Anda buat aturan. Yang paling gampang ya. Operator, fungsi operator. Ya. Satu untuk jumlah, kemudian 2 untuk kurang, dan seterusnya ya. Maka operator di sini Anda boleh gunakan integer saja. Nanti pakai integer operator. Operator terpilih. Sekarang 3. Ya. Nah, kalau enggak, kalau kosong tanpa operator kasih 0 ya. Cara gini. Kita amati 3 kondisi. Ini namanya 3 ya, kondisional dari satu aplikasi. Perhatikan mulai. C. Ya, jadi 0 inisial ini 0 semua, betul ya? Nah, sekarang klik 8. Hasil jadi berapa? Hasilnya jadi 8. 8. 8. Display 8. 8. Operator operator 0. 0. 0. Betul ya? Nah, sekarang saya buat kali. Klik yang berubah apa? Hasil jadi berapa? Hasil 8. Operator. Ya. Operator. Nah, hasil dulu. Hasil 8. 8. Display 8. 8. Operator Kali. Kali. operator kali ini sampai di sini ya, misalkan 3 ini kali. Nah, ini jadi 3. Apa maksudnya? Ya? Paham. Nah, gitu ya. Lagi. Ya, 3 tadi operator sudah 3 ya. Baru kemudian saya klik lagi nih, 2. Klik, mana yang berubah? Display Display Hasilnya? 8. Hasil? 8. Ini 8, ini jadi tadi berapa? 2, ini Dua. tetap 3. Kali tadi. Tadi kan kali sudah dicatat ini. Nah, begitu kemudian kita klik operator yang lain, misalkan ini saya klik tadi apa? Kali ya. Saya klik plus. Nah, perhatikan hasilnya ini. Bagaimana? Hasil jadi 16. 16. 16. Dari mana? 16? 8 kali 2. 8 kali 2. 8 kali 2. 8 kali 2. Udah ya, paham ya? Ini ya. Kalkulator kali hasil 2. Gitu ya, yang dijalankan. Displaynya menjadi display sama dengan hasil. Bukan 2 lagi, tapi di sini jadi 16. Ya. Nah, ini jadi 16. Hasil di displaynya 16. Kemudian ini jadi berapa? 1. 2. Satu. Tadi 1 apa 2 ya? Kan plus Jumlah ya, Pak? tadi 1. Oh iya 2. Satu. 1 betul. Ya, betul ya. Nah, maksudnya ya, saya klik ini kan. Nah, ini jadi 1. Tapi hasil 16 ini. Kemudian saya klik lagi 3. Nah, displaynya menjadi 3. 3. Hasil tetap 16. Ini apa tadi yang barusan? Saya klik lagi ini. Operator 1. Tetap ya, operator tetap, nggak berubah. Kalau saya klik ini langsung kurang. Nah, ini jadi 19. Ya, display jadi 19. Operator jadi 2. 2. 2. Nah, maksudnya ya? Kalau saya klik ini, C lagi. C. 0. 0 semua, Pak. 0 semua. 0. Ya. Kita pahami? Nah, ini
bahasa program itu simple seperti itu. Sekarang tugas adalah buatlah algoritmanya. Lebih pusing mana? Coba. Buatlah algoritma untuk mengoperasional kalkulator seperti ini. Ayo. Ada yang sanggup? Ada yang sanggup buat algoritmanya? Dicoba ya. Ini algoritmanya kalau begini berarti looping ya Pak? Pakai looping juga. Ya dong. Pakai looping. Nah, makanya Iya, kan saya tanyakan. hasilnya muter-muter Pak berarti. Nah, makanya saya tanyakan, buatlah algoritmanya. Anda lebih suka mana? Enggak pakai algoritma apa pakai algoritma? Algoritma itu yang buat flowchart itu toh Kak? Pak. Iya, yang pakai star kemudian n gitu. Oh. Nah, kira-kira bisa-bisa sebelum buat algoritma programnya sudah jadi. Tambah bingung ya? Nah, itu ya. Jadi tugas ya dicoba buat algoritma. Nanti jangan sampai Anda punya kesimpulan bahwa Pak lebih cepat buat programnya daripada buat algoritmanya. Ya itu sekedar ini saja ya. Tapi tetap bahwa semua program itu harus ada algoritma. Tetapi ingat, algoritma itu bisa didekati dengan cara seperti ini. Ya kan? Nah, jadi nggak perlu, kalau Anda tanya, Pak ada loopingnya? Kalau di sini kira-kira ada loopingnya nggak? Hilang, tidak ada loopingnya. Tapi kalau Anda buat dari awal, nah, karena Anda tidak kalau buat algoritma berarti nggak modular. Paham maksudnya? Jadi satu itu. Ya, jadi satu semua. Oke ya? Bisa dimengerti ya? Insya Allah. Ada lagi yang ditanyakan? Nanti saya scanning lagi ya, kira-kira yang belum yang mana. Karena hanya saya lebih suka ini ya, ini ada contoh sedikit, tapi kita bisa membuat seperti ini. Gitu. Kalau penjelasan jadi banyak ini, ya, penjelasannya jadi banyak. Saya akan berikan potongan-potongan seperti ini agar Anda kuat di analisa programmingnya, bukan di ini. Kalau ini saya kopikan, Anda baca sudah bisa. Ya. Oke, baik ya. Saya kebetulan ada meeting ini. Jadi kuliah kita selesaikan ya untuk saat ini ya. Ada lagi satu pertanyaan yang perlu Anda, misalnya Anda belum paham? Dicoba ya, dilatih dulu seperti ini ya. Anda pahami, kalau Anda paham yang ini, berarti Anda sudah buat latihan ya, buat seperti praktikum ini. Jadi langsung studi kasusnya pada kalkulator. Anda coba cari aplikasi yang lain, kemudian Anda simulasi dengan seperti ini. Coba ya, cari aplikasi yang lain, entah aplikasi apapun ya, pasti bisa disimulasi seperti ini. Studi kasusnya banyak ya. Baik ya, saya tutup kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.